Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurlaili Febriani bersama teman saya Reza Zainal Sofyan Effendi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Bid'ah. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Tauhid. A. Pengertian bid'ah. Secara bahasa, kata bid'ah berasal dari bahasa Arab bada'a yabda'u badan bidatan yang bermakna ansya'a atau membuat dan bada'a atau memulai. Secara epistemologi, bid'ah dalam Islam seringkali dikonotasikan dalam arti yang negatif, yaitu sebutan untuk segala hal baru dalam agama, mencakup ibadah, adat istiadat, dan dogma yang belum pernah dipraktekkan oleh Nabi sebelumnya. Secara normatif, istilah bid'ah dalam Islam merujuk pada beberapa hadis Nabi, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abi Dawud yang mempunyai arti, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habsyi, karena barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, kalian wajib berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." B. Dasar bid'ah. Bid'ah digunakan sebagai istilah untuk menghukumi kasus baru yang berkembang dalam masyarakat Islam. Dan masyarakat Islam pun mulai merespon keberadaan bid'ah di tengah-tengah mereka dengan respon yang berbeda-beda. Tidak diragukan lagi bahwa berpegang teguh dengan kitab dan as-sunnah adalah kunci keselamatan dan dari terjerumusnya kepada bid'ah dan kesesatan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fataqarraqa bikum 'an sabilih dzalikum waswaqum bihi la'allakum tattaqun." Yang artinya, "Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya yang demikian. Itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal itu dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Ad-Darimi, dan Ibnu Hatim yang mempunyai arti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis untuk kita, lalu bersabda, "Ini adalah jalan Allah." Kemudian beliau membuat garis-garis di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, lalu bersabda, "Dan ini adalah beberapa jalan, di atas setiap jalan tersebut ada setan yang senantiasa mengajak manusia kepada jalan tersebut." Kemudian beliau membaca ayat, "Dan bahwa yang kami diperintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain." Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ad-Darimi, dan Ibnu Hatim. Sehingga membuat para ulama ahli hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi bid'ah menjadi dua macam. Hal ini berangkat dari sebuah hadis sebagai berikut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang mempunyai arti, Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh sedikit pahalanya serta pahala orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang memulai perbuatan jelek dalam Islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. C. Macam-macam bid'ah. Bid'ah menurut Umar radhiyallahu anhu ada dua,
yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang tidak menyimpang dari nas syara' dan di dalamnya ada nilai ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam dan yang memperbaiki buat umat ini. Misalnya, menambah jumlah rakaat dalam salat tarawih dari jumlah semula yaitu 8 rakaat bagi yang suka. B. Yaitu bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah yang menyimpang dari nas atau dalil-dalil syariat Islam. Bid'ah inilah yang termasuk dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap bid'ah adalah sesat. Dua, bid'ah menurut klasifikasi ulama ada dua, yaitu bid'ah hakiki dan bid'ah idhofi. Bid'ah hakiki yaitu Anda melakukan amalan yang sama sekali tidak ada landasan dalil dari syariat, yang tidak menyerupai ibadah yang memiliki asal dalam syariat dan pelakunya bermaksud mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Yang kedua yaitu bid'ah idhofi. Bid'ah idhofi adalah amalan yang memiliki landasan dalil dari syariat semacam sholat, puasa, dan lainnya. Namun, amalan tersebut dikaitkan dengan sesuatu seperti dikaitkan pada waktu, tempat, tata cara, atau keyakinan tertentu. 3. Bid'ah ditinjau dari perwujudan dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah fi'liyah dan bid'ah tarkiyah. Bid'ah fi'liyah menempati porsi terbesar dari berbagai macam bid'ah. Bid'ah ini menjerat orang-orang dan mereka pun melakukannya baik berupa bid'ah general maupun parsial, bid'ah sederhana maupun bid'ah kompleks, dan baik bid'ah hakiki maupun bid'ah idhofi. Bid'ah tarkiyah. Bid'ah tarkiyah tergambarkan dalam sikap meninggalkan tuntunan yang diamalkan Nabi SAW dan para sahabat beliau secara konsisten dengan meyakini bahwa meninggalkannya lebih utama dan lebih dekat kepada keridhaan Allah SWT dibandingkan melakukannya. D. Realita bid'ah dalam beragama. Dalam beragama, hanya sekelompok minoritas yang mengatakan bid'ah tanpa adanya pemahaman hadis yang mendalam, sehingga yang melatar belakangi penyebab munculnya bid'ah yaitu 1. Ketidaktahuan terhadap hukum ad-din. Semakin panjang zaman dan manusia berjalan menjelajahi atsar-atsar risalah Islam, semakin sedikit ilmu dan tersebarlah kebodohan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berarti, barang siapa dari kamu sekalian yang masih hidup setelahku pasti akan melihat banyak perselisihan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. 2. Mengikuti hawa nafsu. Barang siapa yang berpaling dari Alkitab dan As-Sunnah pasti mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50. 3. Fanatisme terhadap pendapat orang-orang tertentu. As-sabiah terhadap pendapat orang-orang tertentu dapat memisahkan antara dari mengikuti dalil dan mengatakan yang hak. Allah SWT berfirman yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. 4. Menyerupai orang kafir. Hal ini merupakan penyebab paling kuat yang dapat menjerumuskan kepada bid'ah.
Sungguh kebanyakan kaum muslimin telah mengikuti orang-orang kafir dalam amalan-amalan bid'ah dan syirik, seperti merayakan hari-hari kelahiran, mengkhususkan beberapa hari atau beberapa minggu atau pekan untuk amalan-amalan tertentu, upacara keagamaan dan peringatan-peringatan, melukis gambar-gambar dan patung-patung sebagai pengingat, mengadakan peringatan hari suka dan duka, bid'ah terhadap jenazah, membuat bangunan di atas kuburan dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.